Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan pagi pada minggu biasa ke-22, Minggu 3 September 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau. Curahkanlah benih-benih baik dalam diri kami, agar hidup kami mampu menghasilkan buah-buah baik sepanjang pekan yang baru nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, renungan pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci dari minggu biasa ke-22 hari ini. Namun yang menjadi inspirasi utama adalah dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul Misteri Mesias adalah menderita, sengsara, disalibkan, wafat dan bangkit pada hari ketiga atau rahasia salib. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini merupakan kelanjutan dari perikop yang kita dengar dan renungkan pada Minggu 27 Agustus 2023. Intisari pewartaan masih seputar kata kunci utama tentang Mesias. Bahwa di Kaisarea Filipi, Petrus telah menunjukkan pengalaman imannya akan Yesus. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hari ini juga bersama gereja sejagat kita akan membuka bulan Kitab Suci Nasional 2023 dengan tema umum, Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Tema bulan Kitab Suci Nasional kali ini memiliki relasi dengan kata kunci dari bacaan Injil hari ini, yakni rahasia Mesias, yakni tanda kasih Allah kepada dunia dan keselamatan manusia. Namun kita harus memahami arti kata Mesias secara benar dalam kaitan dengan rahasia Mesias. Apakah Petrus dan rasul-rasul lain mengerti apa artinya Mesias? Bila kita simak secara mendalam, ternyata Petrus dan teman-temannya tidak mengerti Mesias secara mendalam. Pemahaman mereka tentang Mesias dalam arti dunia, yakni Raja Agung yang akan mengalahkan penjajah Romawi dan menegakkan kerajaan Israel yang megah. Bapak Ibu para pendengar firman dimanapun berada, maka Yesus akhirnya harus menjelaskan kepada para rasul, di mana dia berkata bahwa nanti dia akan ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Penjelasan Yesus tentang Mesias yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan itulah
yang mengejutkan para rasul. Petrus pun menarik Yesus ke samping sambil menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Atas pernyataan Petrus, Yesus bereaksi sangat keras dan berkata, "Enyahlah iblis. Engkau batu sandunganku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Kata "enyahlah iblis" mengingatkan kita akan kata-kata ini diucapkan Yesus kepada setan yang mencoba dia di gurun atau bukit pencobaan. Ketika Yesus mengalami 3 kali pencobaan agar dia mencari jalan gampang dan pintas demi kepentingan dirinya sendiri. Pada titik ini Yesus sangat keras terhadap Petrus karena godaan menghindari salib dan mencari kepentingan sendiri adalah misteri dari 3 godaan setan kepada Yesus di bukit pencobaan atau padang gurun. Sebaliknya, kurban salib adalah pernyataan misteri cinta kasih Allah yang total dan penuh bagi kita manusia, yang harus dijalankan Yesus Putra Allah Sang Juru Selamat. Jadi, jika kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, maka kita harus memikul salib hidup kita. Kita harus siap menderita dan bahkan mati demi Yesus yang kita imani. Seorang Katolik yang lari dari salib dan menjauhi salib hidupnya menunjukkan bahwa kita tidak mengerti makna rahasia Mesias. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, semoga Engkau senantiasa berjalan bersama kami dalam setiap langkah kami, agar kami tetap tabah dan kuat dalam menghadapi tantangan akan hidup iman kami di tengah tawaran untuk mencari gampang dan jalan pintas dalam dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat dan semua orang yang kita jumpai di rumah-rumah ibadat kita masing-masing, serta semua orang yang mengikuti ibadat dan Ekaristi hari ini, dan semua orang yang sakit yang mengikuti ibadat dan Ekaristi dari rumah, dilimpahi dengan segala berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadat dan merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati.